Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Gusti Widya Arlina dengan NIM 2561002190818 dari LPTK Universitas Palangkaraya bidang studi PGSD. Pada hari ini Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SDN 006 Sungai Pinang, Samarinda pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi sinonim dan antonim. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sudah makan? Oh, alhamdulillah. Sudah mandi ya pasti ya? Sudah mandi, baik, alhamdulillah. Sudah sehat, sudah bersih, sudah siap belajar. Aku mau memulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Sudah siap berdoa ya? Siapa ya pemimpin kelas kita? Ada Mika, ada Mikaela. Mika sini maju nak. Mika, Mikal tuh maaf ibu salah. Kita berdoa dulu ya. Oke. Berdoa, surah Al-Fatihah dan doa belajar. Iya. Sikap berdoa, mengucapkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Oke, Ibu absen dulu boleh ya? Ibu absen dulu, yang Ibu panggil boleh angkat tangannya ya. Ahmad Dhani hadir. Alisa Haira, alhamdulillah. Anggun Tri, Akila Nur Ramadhani, Ari Leo Panji, Atta Ramadan, tidak ada. Aufa, Aulia Rahma, alhamdulillah. Damar Dwi, oke. Preya, Hafisa sakit tadi informasinya, oke. Haikal, Melody Princess, Mikaela Queen, Mikal Tu, lalu ada Muhammad Raja Ramadan hadir, ya. Ada Muhammad Saman Al-Madeka menyanyikan lagu nasional dulu sebelum mulai kegiatannya ya. Silakan berdiri. Ibu akan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. 1, 2, 3 sebelum. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Sekarang Ibu mau sampaikan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas kita, kalau ada yang berbicara di depan, yang lain mendengarkan. Berarti apa Ibu? Bicaranya bergantian ya. Kalau teman-teman bicara boleh, tapi izin dulu Ibu, saya mau bertanya.
izin dulu tanya, Ibu, saya ingin bicara. Boleh kok ya? Jadi apa? Bicaranya bergantian. Oke. Lalu sekarang Ibu mau apa ya? Kelompoknya sudah dibagi juga. Ini lalu adalah ice breaking dulu. Kita semangat dulu. Ice breakingnya adalah apa? Lagu apa? Ice breaking dulu. Kita semangat dulu. Ice breakingnya adalah apa? Lagu apa? Anak. Iya. Anak. Oh iya. Kalau yang mau bantu Ibu pimpin di depan, temanin Ibu boleh? Satu orang. Ini Akila aja. Ini Akila. Gimana lagunya? Ada apa? Gimana pertamanya? Ada. 1, 2, 3. Ada kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, berolahraga, makan bergizi, teman belajar dan masyarakat hidup cepat beristirahat. Satu kali lagi, yang semangat lagi. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, teman belajar dan masyarakat. Sudah pernah bahas ini di pelajaran sebelumnya. Ada yang tahu apa itu sinonim? Ya, silahkan. Oh, keren banget. Persamaan kata. Berarti sudah mengingat pelajaran yang dulu sebelumnya sudah kita pelajari dengan baik. Terima kasih ya. Lalu pertanyaan yang kedua. Apa itu antonim? Silakan. Oh, lawan kata. Oke, hebat. Ternyata kita semua yang ada di sini, teman-teman Ibu, siswa-siswi Ibu, masih mengingat pelajaran di yang lalu yang sudah Ibu berikan. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin menunjukkan dulu materinya melalui PPT atau PowerPoint. Ibu tunjukkan dulu ya. PowerPoint-nya seperti apa sih? Mengapa sih tujuan belajar kita hari ini? Kenapa sih? Tujuan belajar kita, kenapa kita harus belajar sinonim dan antonim? Kenapa, Bu? Untuk apa? Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa-siswi Ibu di kelas ini mengetahui makna dan definisi apa arti sinonim, apa artinya antonim di dalam teks bacaan, atau di dalam dialog, atau di dalam pembelajaran, atau dialog sehari-hari. Kita mulai ya. Ibu sampaikan dulu materinya melalui video. Maaf ya, Ibu salah tadi, Ibu ralat, Ibu memberikan video dulu pengantar pembelajaran kita hari ini. Sini ada. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sudah sampai ya? Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari tentang sifat. Tapi dalam hal ini kita akan coba memahami apa itu sinonim, apa itu antonim, dan contoh-contoh dari segi dan kandungan sebuah kata. Misalnya ya, sinonim adalah mensamakan makna kata. Jadi sinonim sebuah kata bisa kita artikan sebagai kata yang memiliki makna yang sama dengan kata tersebut. Nah, sekarang kita masuk contohnya ya. Misalnya kata sinonim kata pintar adalah pandai. Sinonim kata rapi adalah api. Sinonim kata pembohong adalah pembual. Sinonim kata nakal adalah badut. Sinonim kata cermat adalah teliti. Sinonim kata rajin adalah
giat atau tekun. Sinonim kata lucu adalah menyenangkan. Sinonim kata alim adalah sombong. Sinonim kata angkuh adalah sombong. Demikian contoh-contoh kata dengan sinonimnya. Berikutnya kita akan belajar tentang antonim. Antonim adalah perbedaan kata yang Bagaimana? Ada gambaran? Ya kan? Iya, susah, mudah? Iya, tadi gampang ya. Sinonim ternyata apa? Persamaan. Iya, antonim lawan kata. Iya, kalian tahu tidak? Ternyata sinonim itu berasal dari kata Yunani kuno yang artinya adalah, kalau sinonim itu adalah disebut juga padanan kata atau persamaan kata. Ya, kalau antonim juga, tapi yang lebih mudah mengingatnya apa? Lawan kata. Sekarang Ibu mau latihan nih, diskusi aja kita ya. Kita diskusi. Tadi kan sudah dapat gambaran apa itu sinonim, apa itu antonim. Boleh angkat tangan atau bersuara saja. Misalnya Ibu tanya tadi, sinonimnya kata kawan, persamaan kata kawan apa? Teman, pintar. Lalu kalau sinonimnya kata baik sama persamaannya baik, ramah. Oke. Ya. Kalau persamaan katanya ikut, turut. Ya, ikut persamaannya adalah turut. Lalu kalau Ibu Gusti tanya lagi persamaan kata lambat persamaannya lambat persamaan katanya lamban. Ya, bisa dipahami saya. Sekarang antonim nih. Kita sudah banyak belajar tentang contoh-contoh persamaan kata tadi. Sekarang lawan kata. Kalau lawan kata kayaknya lebih mudah ya. Lebih mudah ya ternyata ya. Kalau lawan katanya asli, palsu, keren, langsung tahu. Kalau lawan katanya cair, beku, hebat. Lalu kalau Ibu tanya antonim atau lawan katanya cepat, Ibu izinkan kalian berlatih dulu sebelum kita memulai kegiatan dengan berkelompok ya. Ibu izin membagikan latihan kita hari ini. Minta tolong digeser dulu, kita latihan dulu ya. Sebelum memulai kegiatan berkelompoknya, Ibu izinkan kalian berlatih dulu. Ibu izin bagikan, sudah? Ya, boleh diberi nama di bagian atasnya, ya. Kita berlatih dulu supaya lebih memahami materi yang Ibu Gusti sampaikan tentang makna, antonim, dan sinonim. Boleh digeser? Sudah? Oke. Sini berapa orang? Silakan kasih nama dulu nak ya. Belum ya? Belum dimulai ya? Sebentar. Beri nama dulu nak. Ini adalah berlatih. Kita semakin banyak berlatih, kita akan semakin pandai, semakin... Oh, kurang satu ya, silakan. Sudah diberi nama semua? Ibu beri waktu 5 menit, cukupkah? Cukup? Pulpen boleh, silakan. Yang lain boleh dengarkan ya. Ini berlatih ala Aupa ya. Boleh Aupa, silakan. Kalau bahagia, antonimnya? Sedih. Sepakat? Sedih? Ya, sama? Ya, lalu kalau bahagia sinonimnya? Menurut Aupa? Senang. Senang. Sepakat? Oke, benar ya. Bodoh? Kata-kata rajin, antonimnya? Malas. Sepakat sama? Iya, lalu sinonimnya rajin? Giat. Benar? Iya. Lalu kata cerdas, antonimnya?
Bodoh. Bodoh, oke. Ini tidak mengata-ngatai ya. Ini adalah lawan kata. Cerdas, sudah. Bodoh, lalu cerdas persamaannya. Pintar. Pintar, sama dengan teman-teman. Oke. Lalu dilanjutkan cepat. Antonimnya? Lambat. Lambat. Sinonimnya? Tangkas. Tangkas. Lalu panas. Antonimnya? Dingin. Sama dengan teman-teman? Oke. Sinonimnya? Hangat. Hangat. Tepuk tangan buat kita semua dong. Silakan duduk apa? Keren anak ibu semua. Lebih cepat mengenal atau memahami sinonim atau antonim kalian? Hah? Antonim ya? Suka yang berperang-perang begitu ya maksudnya? Ya simpan saja, latihannya simpan saja. Taruh saja di atas meja sebagai tambahan kalian atau sebagai tempat kalian berlatih, tidak apa-apa di atas meja saja. Lalu ibu akan membagikan tugas sesungguhnya sebagai seorang individu yang bekerja di dalam kelompok. Ya, ini kelompoknya ada berapa orang? 7. Yang di tengah ibu berapa orang? 7 juga. Yang di sebelah sana ada 6. Kita bekerja bersama-sama ya. Aturannya boleh bekerja membantu dengan temannya, boleh bersama-sama, tapi tidak berisik. Berbicaranya pelan saja. Ibu tulis ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berarti hanya ada berapa kertas? 3 tugas LKPD saja ya. Nah, begini. Ibu bagikan dulu baru ibu jelaskan. Ini kelompok ya. Jadi kita gunakan satu kertas untuk bersama-sama. Berdiskusi dengan suara pelan. Setuju ya? Ini kertas kedua ibu bagikan. Ya, silahkan bekerja bersama-sama, memberikan idenya, memberikan pendapatnya, ya. Belum? Kasih dulu nama kelompok 1, dikasih nama bagian atasnya, kelompok 1. Kelompok 1 ditulis di atas, tulis saja kelompok 1. Lalu di bagian atas tulis kelompok 2 juga yang ini, ya. Sudah siap, Kak? Sudah? Ya. Cara ibu mau ajak ice breaking dulu biar rileks, biar tidak tegang, ya. Yang ini yang tadi. Sudah siap tangannya di atas dulu. Kita ice breaking dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung, sambil tertawa, haha. Tepuk tangan buat teman-teman. Kelompok yang ingin maju, menyampaikan, merepresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 dulu, 2 orang. 2 orang. Satu baris apel saja ya. Satu baris apel saja. Di sini, hati-hati, satu baris apel saja. Satu baris apel saja. Silakan. Maju, mundur. Apa Mbak menurut kalian? Antonim. Lalu? Panas? Yang lain? Mendengarkan dulu. Panas, dingin? Antonim. Oke. Pintar, cerdas? Sinonim. Apa? Lebih keras suaranya ya. Ibu mau dengar biar teman-teman yang duduk juga kedengaran. Lagi. Tebal. Lalu ucapkan dulu soal apelnya. Tebal. Tebal tipis. Antonim. Kuno antik. Antonim. Baris apel kedua. Ibu minta lagi baris apel kedua.
Flora, nyaring lebih keras. Flora tanaman. Sinonim. Apa? Sinonim. Sinonim. Lanjut. Takut berani. Antonim. Oke. Ahli pakar. Sinonim. Sinonim. Oke. Hayati hidup. Lebih keras. Lanjut, terakhir, apel terakhir. Gelap terang. Gelap. Antonim. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 3. Silakan duduk. Ibu pilih kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan maju. Perwakilannya ada 2 orang sama Haikal, boleh? Haikal. Bagian yang ini 2 apel ya. Apel yang ketiga sama apel keempat. Ini yang lebih keras. Yang lain mendengarkan bergantian bicaranya. Yang keras? Kering basah? Lanjut. Lelah capek? Lelah? Lalu? Hemat boros. Hemat apa? Antonim. Bentar, lanjut. Baru lama. Baru lama? Antonim. Benar. Teman, kawan? Sinonim. Apel yang selanjutnya? Senang, gembira. Ya. Sinonim. Cepat, lambat? Antonim. Lanjut. Bahagia, senang. Sinonim. Yes. Jahat, baik. Antonim. Oke. Awal, akhir. Yes. Antonim. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan buat kelompok 1. Berhasil menyelesaikan 2 baris apel. Terakhir kelompok 2. Ayo maju 2 orang. Ada Ridwan dan siapa? Ridwan dan Ariel. Hati-hati lewatnya. Hati-hati lewatnya. Permisi. Ya. Apel yang terakhir, Mas. Lebih keras ya suaranya. Enggak, yang terakhir. Bagian bawah. Lebih keras. Tua. Antonim atau sinonim? Lanjut. Silat. Yes. Sinonim. Oke. Banyak, sedikit. Ya. Tunggu. Gimana ya gamenya tadi ya? Sabar. Sabar dulu. Oke. Belum. Ini adalah kuis. Jawablah pertanyaan dengan tepat. Oke. Belum. Mulai. Go. Stop. Perhatikan kalimat berikut menggunakan kata sifat. Ibu izinkan maju untuk memencet, untuk menyentuh pilihannya. Sifat, kata sifat. Bagian A adalah dia sedang menulis di buku tulis. Kegiatan inti kita, pembelajaran bahasa Indonesia, materi sinonim dan antonim sudah tuntas. Teman-teman sudah berusaha hari ini, sudah mengenal dan banyak memberikan contoh tentang makna dan perbedaan kata sinonim dan antonim. Evaluasinya tadi yang sudah kita sampaikan, Ibu, kenapa susah ya menemukan kata sinonim? Ya begitu ya, kata yang sama, ternyata menemukan kata yang sama itu lebih susah, Bu. Mungkin kita perlu banyak membaca buku cerita boleh, buku pelajaran boleh, membaca di YouTube boleh, ya kan? YouTube juga bisa membantu kita belajar dalam menemukan, misalnya kita butuh mencari informasi lewat media internet, boleh nggak? Boleh? Iya boleh, bukan buat main game doang handphonenya, bukan main FF doang, ternyata bisa juga mencari informasi tambahan, informasi belajar berada juga di internet. Selain Aufa tadi kesulitan menemukan kata sinonim, ada lagi kah di kelas Ibu Gusti yang butuh dievaluasi lagi saat belajarnya?
Masih ya, sinonim juga ya, betul. Oke. Sebelah sini kelompok 2, sinonim juga. Nggak apa-apa. Itu akan menjadi PR kita bersama untuk menemukan lagi apa ya kesulitannya Ibu. Kita kan belajar setiap hari terus-terusan. Terus belajar. Saya juga, Ibu Gusti juga tiap hari belajar. Ketemu, ada yang sulit nih di kelas Ibu, mari kita pecahkan sama-sama ya. Enggak apa-apa, tidak masalah itu. Lalu Ibu ulang kembali. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata yang lain atau disebut apa? Lawan kata. Kata antonim berasal dari Yunani kuno yang berarti anoma atau artinya nama yang anti atau yang berlawanan. Kalau sinonim apa? Kata atau frasa yang memiliki arti atau makna yang sama atau mirip. Sinonim juga dikenal sebagai persamaan kata atau padanan kata. Oke, sinonim itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang membosankan untuk memberikan variasi-variasi dalam bahasa. Namun, sinonim tidak selalu bisa dipertukarkan dalam setiap konteks. Jadi tidak semua kata sinonim itu kita bisa gunakan di dalam konteks ya. Penutupnya Ibu lanjutkan dengan evaluasi sudah. Ibu sudah mengulang kembali sudah. Dan teman-teman sudah menyimpulkan ternyata kita harus banyak membaca buku, mempelajari kata dari kamus-kamus bahasa Indonesia, boleh juga seperti itu. Lalu ada ice breaking nggak yang ketiga? Sudah mulai gitu ya. Ice breaking yang ketiga ini tepuk yes mau? Ya, tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Belajarnya sudah, siap istirahat sekarang. Iya. Lalu ice breaking sudah. Ibu sudah sampaikan, mempresentasikan sudah. Kalian juga sudah menyampaikan evaluasinya. Bu Gusti ucapkan terima kasih ya. Sudah berpartisipasi dengan baik hari ini. Sudah merespon dengan baik dan membuat suasana kelas kita menjadi nyaman. Belajarnya menyenangkan dan ceria ya. Ceria kan hari ini? Belajarnya senang ya? Kita akhiri dulu dengan berdoa, boleh? Doa setelah belajar ya, biasanya kita ucapkan ya, boleh? Hati-hati. Oke, sebelah sini. Sebelah sini, hampir aja kesandung Ibu ya. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Ya, mengucapkan doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo warzuqna wa arinal batila warzuqna Shadaqallahul azim. Terima kasih, silakan duduk. Ya, Ibu mau kasih tepuk salut. Nah, biasanya kan kalian nih yang tepuk semangat. Sekarang Ibu Gusti mau kasih tepuk salut. Begini tepuk salut. Salut semua. Tepuk tangan dong buat kita semua. Iya, setelah ini kalian kegiatannya adalah beristirahat atau di rumah istirahat ya. Tidak boleh bermain berlebihan. Tidur malamnya tidak boleh juga terlalu lama, tidurnya hanya boleh jam 9. Hati-hati peralatannya tertinggal. Boleh dirapikan dulu alat tulisnya, silakan. Alat tulisnya dibereskan dulu. Hati-hati barang-barangnya ketinggalan. Semoga ilmu yang Ibu Gusti berikan bermanfaat untuk teman-teman semua ya.
Ya, terima kasih.